Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yaitu Dilan Vitasari dan Dinar Arsy Anggarani yang akan memaparkan materi struktur proposal dan laporan penelitian. Yang pertama yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian berfungsi sebagai penuntun peneliti dalam melaksanakan penelitian dan sebagai alat komunikasi antara peneliti dalam penelitian kolaboratif, serta sebagai kesepakatan tertulis antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Proposal penelitian harus memenuhi 3 aspek, yaitu substansi, format, dan tata tulis. Substansi proposal yang pertama yaitu keaslian. Keaslian mencakup kebaruan suatu temuan yang diperoleh atau kebaruan dalam menghasilkan temuan. Jadi peneliti harus mengecek secara cermat apakah yang akan kita teliti pernah dipublikasikan oleh orang lain. Yang kedua adalah kemuktahiran. Penelitian dianggap mutakhir apabila rujukan yang digunakan adalah rujukan primer yang terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Yang ketiga adalah ruang lingkup, harus memiliki batasan ruang lingkup yang akan diteliti. Yang keempat adalah manfaat, yaitu suatu penelitian harus memiliki manfaat teoritis dan praktis. Selanjutnya adalah format proposal. Format sama dengan laporan penelitian kecuali bab hasil penelitian, pembahasan, dan penutup. Di tata penulisan nanti yang akan dibahas mengenai penggunaan bahasa, penggunaan tabel, gambar, dan lain-lain. Format proposal penelitian terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Di bagian awal itu terdapat halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar istilah. Nah, di bagian inti itu terdapat alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga. Bisa menggunakan yang mana silahkan dipilih menurut kebutuhan dari penelitiannya. Yang alternatif pertama itu ada bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kajian pustaka atau kerangka berpikir, hipotesis, asumsi penelitian. Kemudian masuk pada bab 2 yaitu metode, yang terdiri dari rancangan penelitian, data penelitian, analisis data penelitian. Nah, kemudian pada alternatif kedua itu terdapat bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, asumsi penelitian. Kemudian masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka, dan bab 3 adalah metode. Di metode ini juga sama dengan alternatif pertama, terdapat rancangan penelitian, data penelitian, analisis data penelitian. Nah, untuk alternatif ketiga ini sistematikanya bersifat fleksibel, jadi tidak diatur sama seperti alternatif pertama dan kedua, disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk bagian awal dari proposal nanti akan dijelaskan sekalian dengan format laporan penelitian. Nah, masuk pada bagian inti. Di bagian inti ini terdapat latar belakang masalah. Nah, di sini dikemukakan argumen mengapa penelitian ini dilakukan. Argumen ini harus didasarkan pada sumber rujukan yang primer. Lanjut kepada bagian rumusan masalah atau tujuan penelitian. Rumusan masalah harus menggambarkan variabel atau faktor atau fenomena yang diteliti dan sifat hubungan antar variabel tersebut. Harus dapat diuji secara empiris atau logis. Rumusan masalah itu singkat, padat, jelas, dan dalam bentuk kalimatannya. Rumusan masalah juga dapat dalam bentuk tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. Kemudian lanjut pada kajian pustaka atau kerangka berpikir. Nah, pada bagian ini itu merupakan pijakan dalam melakukan penelitian, didasarkan pada teori atau temuan penelitian yang relevan dan dapat berujung pada hipotesis. Kemudian bisa dipaparkan pada latar belakang, subbab atau bab tersendiri. Maksimal 10%
Nah, isi dari kajian pustaka atau kerangka berpikir ini adalah maksimal 10% dari isi bagian inti skripsi atau laporan atau proposal penelitian. Nah, kemudian harus dikaji berdasarkan prinsip kemuktahiran, prinsip keprimeran, dan prinsip relevansi. Kemudian masuk pada bagian hipotesis penelitian. Pada bagian ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara logis. Nah, hipotesis dibangun berdasarkan kerangka berpikir. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis yang dituangkan secara eksplisit. Penelitian bersifat eksploratoris dan deskriptif sering tidak membutuhkan hipotesis. Lanjut pada bagian asumsi penelitian. Nah, di sini mengenai anggapan dasar tentang suatu hal yang diyakini benar tanpa harus dibuktikan kebenarannya. Ditulis dalam bentuk pernyataan. Asumsi penelitian ini tidak harus ada dalam proposal. Kemudian kegunaan penelitian berisi paparan manfaat teoritis atau praktis temuan penelitian. Temuan penelitian merupakan sintesis dari jawaban pertanyaan penelitian yang sudah dibahas. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan aplikasi temuan dalam kehidupan. Penulisan manfaat penelitian ditulis secara spesifik sesuai dengan temuan penelitian. Kemudian lanjut pada bab metode. Biasanya itu ada rancangan penelitian yang berisi paparan tentang pendekatan dan rincian metode penelitian yang digunakan disertai alasan pemilihannya. Rancangan yang dipaparkan adalah rancangan operasional penelitian, bukan paparan yang dikutip dari buku atau sumber. Kemudian ada data penelitian. Nah, berisi penjelasan tentang jenis data yang dikumpulkan, sumber data, cara mengumpulkan data, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan cara memvalidasi. Data dapat berupa angka, pernyataan, bahasa, deskripsi, dan sebagainya. Sumber data adalah sumber diperolehnya data, dapat berupa populasi dan sampel. Cara mengumpulkan data dapat berupa wawancara, observasi, menyebarkan angket, tes, dan sebagainya. Kemudian alat atau instrumen yang digunakan berupa misalnya berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan sebagainya. Disesuaikan dengan teknik cara mengumpulkan datanya. Kemudian ada analisis data penelitian. Di sini diuraikan cara menganalisis data yang berupa angka dianalisis menggunakan analisis statistik, dan data selain angka didasarkan atas interpretasi. Kemudian masuk pada pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada tes, wawancara, observasi, dan angket. Sebelumnya materi ini juga pernah disampaikan oleh kelompok 8. Nah, tes ini adalah seperangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar penetapan skor atau angka. Wawancara merupakan bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Kemudian ada observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan alat atau indera terhadap suatu objek. Kemudian ada angket. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data berupa lembaran. Angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang dialami dan diketahuinya. Baik, nama saya Dina Rasya Garani. Saya akan melanjutkan presentasi. Nah, yang ketiga adalah laporan penelitian. Sistematika tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal, untuk semua alternatif tidak dibedakan, sedangkan isi bagian inti dibedakan menjadi 3 alternatif. Bagian awal, laporan penelitian, tersusun atas halaman sampul, lembar logo, halaman judul, lembar persetujuan, yang terdiri dari 2 lembar persetujuan, yaitu lembar persetujuan pembimbing dan lembar persetujuan dan pengesahan. Kemudian ada pernyataan keaslian tulisan, lalu ada ringkasan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian ada ucapan terima kasih.
daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar istilah apabila diperlukan. Pada halaman sampul, berisi judul lengkap, kata skripsi atau tesis atau disertasi, kemudian nama dan NIM, logo Universitas Negeri Malang dengan diameter 3 cm, lalu nama lengkap universitas, fakultas, program studi, dan waktu ujian berupa bulan dan tahun, dengan catatan semua huruf dicetak dengan huruf kapital, di mana komposisi huruf dan letak masing-masing bagian diatur secara simetris, rapi dan serasi, seperti pada contoh, dan ukuran huruf yang digunakan adalah 12-16 poin. Berikut merupakan contoh dari lembar logo. Nah, pada lembar logo hanya berisi lambang Universitas Negeri Malang yang resmi dengan ukuran diameter 8 cm. Lalu halaman judul. Nah, halaman judul ini terdiri atas 2 halaman, di mana halaman pertama dengan isi format sama dengan halaman sampul, sedangkan halaman kedua memuat judul tugas akhir atau skripsi atau disertasi, kemudian teks skripsi diajukan kepada Universitas Negeri Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana pendidikan biologi. Kemudian ada nama dan NIM diketik dengan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertama dari nama dan NIM, kemudian nama lengkap universitas, fakultas, dan jurusan diketik dengan huruf kapital, kemudian bulan dan juga tahun lulus ujian diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama. Penulisan halaman judul lembar kedua dapat dilihat pada contoh. Lembar persetujuan yang pertama yaitu lembar persetujuan pembimbing yang memuat persetujuan dari para pembimbing. Yang kedua, lembar persetujuan dan pengesahan memuat pengesahan tugas akhir dan skripsi oleh para penguji. Kemudian, pernyataan keaslian tulisan yang berisi ungkapan penulis bahwa tugas akhir atau skripsi dan penelitian lainnya bebas dari plagiasi, falsifikasi, dan juga fabrikasi. Ringkasan. Terdapat 2 ringkasan yang perlu dicantumkan dalam laporan penelitian, yaitu ringkasan berbahasa Indonesia dan juga ringkasan bahasa Inggris. Kata ringkasan ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan tanpa tanda titik. Lalu, dicantumkan kata kunci berkisar 3-5 kata atau 3-5 gabungan kata. Nah, teks ringkasan ini disajikan secara padat dan mencakup latar belakang, metode, hasil, simpulan, dan juga saran, dan diketik dengan spasi tunggal dengan jumlah kata tidak lebih dari 750 kata. Berikut merupakan contoh dari summary dan ringkasan. Lalu ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini dicantumkan untuk ditujukan kepada orang-orang, organisasi, atau pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan tugas, terutama yang berkaitan dengan bantuan akademik dan finansial. Nah, tulisan ucapan terima kasih diketik dengan huruf kapital. Dengan teks ucapan terima kasih diketik dengan spasi 1,5 dengan panjang teks maksimal 2 halaman pada kertas ukuran A4. Pada bagian akhir teks, pada pojok kanan bawah dicantumkan nama terang penulis. Daftar isi. Nah, daftar isi ini hendaknya menggambarkan garis besar keseluruhan isi, di mana daftar isi memuat judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab yang disertai dengan nomor halaman tempat pemuatan di dalam teks. Semua judul bab ditulis dengan huruf kapital, sedangkan judul subbab dan anak subbab hanya huruf awal yang diketik dengan huruf kapital. Berikut adalah contoh dari daftar isi. Selanjutnya adalah daftar tabel. Nah, daftar tabel ini memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman pemuatan setiap tabel, di mana judul tabel dalam daftar tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat di dalam teks. Judul tabel yang memerlukan lebih dari 1 baris diketik dengan spasi tunggal, dan antar judul tabel yang satu dengan yang lainnya diberi jarak 2 spasi. Kemudian pada daftar gambar, pada halaman daftar gambar dicantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat pemuatan dalam teks. Judul gambar yang memerlukan 1 baris diketik dengan spasi tunggal, dan antara judul gambar yang satu dengan yang lainnya diberi jarak 1,5. Kemudian daftar lampiran. Nah, pada daftar lampiran ini memuat nomor lampiran, judul lampiran, serta halaman tempat lampiran berada. Judul lampiran yang memerlukan 1 baris diketik dengan spasi tunggal, dan antar judul gambar yang satu dengan yang lainnya diberi jarak spasi 1,5. Kemudian kita beralih pada bagian inti. Nah, bagian inti ini dibagi menjadi 3 alternatif. Ada alternatif pertama, alternatif kedua, dan juga alternatif ketiga. Pada alternatif pertama, bagian kajian pustaka terdapat pada bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, sedangkan pada bagian alternatif kedua, bagian kajian pustaka dicirikan pada bab tersendiri, yaitu pada bab 2.
Sedangkan pada alternatif ketiga, sistematika penyajian bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kelaziman pada bidang ilmu yang tidak mungkin mengikuti sistematika pada alternatif pertama dan juga kedua. Kemudian, hasil analisis. Nah, pada bab hasil analisis ini disajikan temuan penting dan bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Nah, kemudian langkah-langkah pengolahan data termasuk perhitungan data untuk analisis data diletakkan di lampiran dan tidak perlu diletakkan pada hasil analisis. Temuan penelitian dapat disajikan dalam bentuk statistik, tabel, ataupun grafik yang dilengkapi dengan interpretasi. Apa itu interpretasi data? Nah, interpretasi data ini adalah kegiatan mencari tahu apa arti dari angka, simbol, atau narasi yang diperoleh. Tujuan dari interpretasi data adalah untuk menjawab apa yang penting dari data tersebut, mengapa hal tersebut penting, apa yang dapat dipelajari dari data tersebut, dan kesimpulan dari data. Interpretasi data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu interpretasi terbatas atau interpretasi dan analisa yang dilakukan hampir bersamaan, dan interpretasi dengan teori yang digunakan atau dengan hasil penelitian orang lain yang menunjukkan adanya tata hubungan sesuatu dengan yang lainnya. Pembahasan hasil analisis bertujuan untuk memaknai temuan penelitian dengan cara memberikan penjelasan berdasarkan dengan teori yang relevan atau membandingkan dengan temuan penelitian yang sudah ada. Hasil pemaknaan dapat berupa pemecahan masalah atau pengintegrasian temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan dan landasan untuk modifikasi teori yang ada atau mengembangkan teori yang baru. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan merangkum semua hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan. Nah, simpulan ini ditulis dalam bentuk alinea dan bukan numerik. Istilah teknik statistik dan metodologi penelitian tidak digunakan pada bagian simpulan. Simpulan mengedepankan hal-hal yang memberikan kontribusi pada pemecahan masalah atau perkembangan ilmu. Kemudian pada bagian akhir, laporan penelitian dimuat beberapa bagian, yaitu daftar rujukan, lampiran, dan juga riwayat hidup. Pada bagian daftar rujukan, bahan pustaka yang dimasukkan dalam rujukan pustaka harus sudah disebutkan dalam teks. Nah, berikut juga contoh dari daftar rujukan. Lampiran berisi dokumen penting yang secara langsung perlu disertakan dalam penelitian atau skripsi. Contohnya, ringkasan analisis data dan salinan surat izin penelitian. Untuk data mentah juga tidak perlu dilampirkan. Nah, setiap lampiran perlu diberi nomor urut lampiran dengan angka Arab. Penulisan nomor harus sesuai dengan urutan penyajian dalam teks. Untuk penyajian riwayat hidup hendaknya disajikan secara naratif. Nah, bagian ini diketik dengan spasi tunggal. Penulisan riwayat hidup juga tidak perlu disertai dengan foto. Nah, hal-hal yang perlu dimuat dalam riwayat hidup antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, dan informasi prestasi yang pernah diraih. Berikut adalah contoh dari penulisan riwayat hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.